Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nuriyatul Masrifah, ana min faslun qiraah A. Bismillahirrahmanirrahim. Al-marhalatu tsaniyatu, tingkatan yang kedua. Min sinnis sabi'ati, dari umur 7 tahun, ila rabi'ati asyratin, hingga umur 14 tahun. Ta'limuhu, mengajarkan anak, Al-Qur'anu, Al-Quran, Al-Karimu, yang mulia. Qala, berkata, Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik di antara kalian, man ta'allama, orang yang belajar Al-Qur'ana, Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wa qala, dan berkata, Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, mengangkat derajat, bihadzal kitabi, dengan kitab ini, yakni Al-Quran, aqwaman, beberapa kaum, wa yada'u, dan menempatkan, bihi, dengan Al-Quran, akharina, yang lain. Muslimun, hadis riwayat Muslim. Fa'idha, maka jika aradna, kita menginginkan, al-khairiyata, kebaikan, warif'ata, dan kemuliaan, li abnaina, bagi anak-anak kita, fit dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Fal nahris, maka kehendakilah atau bersungguh-sungguhlah, ala ta'limihim, atas pembelajaran atau pendidikan anak-anak, kitab Allahi, terhadap kitab Allah, tilawatan, dalam bentuk membaca, wa hifdzon, dan menghafal, wa tadabburan, dan merenungi, wa amalan, dan mengamalkan. Khoswatan, terkhusus, fi hadhil marhalati, dalam tingkatan atau usia ini, marhalatil hifdzi, yakni tingkatan menghafal. Fahya, maka tingkatan menghafal, min afdoli marahilil umri, merupakan tingkatan usia yang paling utama, li hifdzi, untuk menghafal, kitabillahi azza wa jalla, kitab Allah azza wa jalla. Jadi pada fase ini merupakan fase mengajarkan anak tentang Al-Quran. Pada alinea ini menjelaskan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baik di antara kalian merupakan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat beberapa kaum yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian keutamaan dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran itu apa? Yakni apabila kita menginginkan kebaikan dan kemuliaan terhadap anak-anak kita, baik itu di dunia maupun di akhirat, maka kita harus berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk mengajarkan anak-anak kita tentang Al-Quran, baik itu dalam bentuk membaca, menghafal, merenungkan, serta memuliakan. Apalagi pada tahapan ini merupakan fase usia bagi anak-anak yang paling utama untuk menghafalkan kitab Allah atau Al-Quran. Kemudian akhraja, telah mengeluarkan, Al-Bukhari, Imam Bukhari, wal Hakimu, dan Hakim, fi tarikhihima, dalam sejarah keduanya, wa Abu Naim, dan Abu Naim, wal Baihaqi, wa Ibnu Uday, wa Ibnu Najjar, dan Ibnu Najjar, annahu, sesungguhnya, Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, man ta'allamal Qur'ana, barang siapa yang belajar Al-Quran, syabibabihi, pada masa mudanya, ikhtalata, maka bercampur, bilahmihi, dengan dagingnya, wadamihi, dan
darahnya. Wa man ta'allamahu, dan barang siapa mempelajari Al-Qur'an fi kibarihi, pada saat dewasa atau tua, fahuwa, maka dia yatalafatu, bersusah payah atau bersungguh-sungguh, minhu, dari mempelajari Al-Qur'an, wahwa, dan dia ya'udu fihi, harus mengulang dalam mempelajari Al-Qur'an. Falahu, maka baginya ajruhu, pahala murattabaini, 2 kali berturut-turut, min kitabit tahrir al-maqali, dari kitab tahriris al-maqal, fi adabi wa ahkami, dalam adab-adab hukum, wa fawaida, dan faidah-faidah, yahtaju, membutuhkan, ilaiha, pada adab, mu'addibul atfali, pendidikan anak-anak, li Ibni Hajari Haytami, karya Ibnu Hajar al-Haytami al-Answari rahimahullah, Jadi pada alinea ini menjelaskan bahwa dilansir dari Imam Bukhari dan Hakim, dari kitab keduanya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang mau belajar di masa mudanya, maka Al-Quran akan mendarah daging pada dirinya, pada diri orang yang mau belajar Al-Quran di masa muda itu tadi. Dan barang siapa orang yang belajar Al-Quran di masa tuanya, kemudian dia bersungguh-sungguh dan bersusah payah dalam mempelajari Al-Quran tersebut, sehingga harus mengulang dan mempelajari Al-Quran, maka baginya mendapatkan 2 pahala. 2 pahala itu apa? 2 pahala dari membaca dan bersusah payah dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian wa katsirun, dan mayoritas, minal ulama'i, dari ulama, at-tabi'ina, yang mengikuti, hafizul Qur'ana, mereka menghafal Al-Quran, qabla al-bulughi, sebelum baligh, faqad hafidhahu Syafi'i, sesungguhnya telah menghafal, yakni Asy-Syafi'i, fahuwa, dia adalah ibnu sab'i sinina, orang laki-laki yang berusia 7 tahun, wa hafidhahu, dan telah menghafal Al-Quran, An-Nawawi, wa huwa, dia adalah ibnu asyarun, anak laki-laki yang berusia 10 tahun. Kemudian wa Ibnu Taimiyati, dan Ibnu Taimiyah, qabla al-bulughi, sebelum baligh, wa kadzalika sammahatu, begitu pula Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz, yakni Syekh Abdul Aziz bin Baz, wa ghairihim katsirun rahimahullahu jami'an, serta banyak selain mereka yang dirahmati oleh Allah. Jadi pada alinea ini menjelaskan bahwa mayoritas ulama yang terkemuka dahulu itu mereka telah menghafalkan Al-Quran sebelum baligh. Contohnya yang sudah dijelaskan pada alinea ini yakni Asy-Syafi'i. Beliau telah menghafalkan Al-Quran ketika beliau masih berusia 7 tahun. Kemudian An-Nawawi, beliau juga telah menghafalkan Al-Quran ketika beliau masih berusia 10 tahun. Kemudian Ibnu Taimiyah juga telah menghafalkan Al-Quran sebelum beliau baligh. Begitu juga Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Dan masih banyak lagi ulama yang dulunya itu menghafalkan Al-Quran sebelum baligh. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.